Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif Sosial. Yang saya hormati Ibu Febriani Rahma selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Kepribadian dan teman-teman yang saya sayangi. Dalam pemaparan presentasi kami kali ini, ada beberapa subjudul yang akan kami bahas. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahira Alia Ramadhani selaku moderator dan pemateri pertama dalam diskusi kali ini. Julian B. Rother. Julian B. Rother merupakan seorang tokoh teori belajar kognitif sosial. Beliau dilahirkan di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober 1916. Beliau merupakan anak ketiga dari imigran Yahudi yang sukses. Nah, semasa kecilnya, Rother menggambarkan dirinya sebagai anak yang kompetitif dan sangat berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ayah Rother menjalankan bisnis sukses hingga masa depresi besar. Keluarganya mengalami masa pengangguran selama 2 tahun. Nah, pada masa inilah perjuangan Rother dipengaruhi oleh rasa keadilan sosial yang mendalam serta ketertarikan yang muncul dalam diri akibat dari berbagai situasi lingkungan yang dialaminya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi Rother untuk mencari ketidakadilan sosial dan dampak lingkungan situasional terhadap orang-orang. Teori pembelajaran sosial atau kognitif sosial dari Julian Rother ini berlandaskan asumsi bahwa faktor kognitif membantu membentuk bagaimana manusia akan bereaksi terhadap dorongan dari lingkungannya. Nah, pakar teori tersebut menolak penjelasan Skinner yang menyatakan bahwa perilaku terbentuk oleh penguatan langsung. Ia malah menyebutkan bahwa ekspektasi seseorang atas kejadian yang akan datang adalah determinan utama dari suatu perilaku. Rother berpendapat kepribadian merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Seseorang tidak dapat berbicara tentang kepribadian yang bersifat internal bagi individu, yang tidak bergantung pada lingkungan. Seseorang juga tidak dapat berfokus pada perilaku sebagai respon otomatis terhadap serangkaian rangsangan lingkungan yang objektif. Rother yakin bahwa tidak ada satupun individu ataupun lingkungan itu sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku. Pengantar teori belajar sosial Rother. Nah, teori belajar sosial Rother ini memiliki 5 asumsi dasar atau hipotesis dasar. Pada hipotesis pertama, teori belajar sosial meliputi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Nah, reaksi manusia terhadap stimulus lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Penguatan ini tidak hanya bergantung pada hanya stimulus eksternal, namun juga pada arti yang diberikan oleh kapasitas kognitif dari manusia. Asumsi kedua dari teori Rother adalah kepribadian manusia bersifat dipelajari. Nah, dengan demikian, kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia atau perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Asumsi yang ketiga adalah teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang relatif. Nah, manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan terdahulu. Evaluasi yang relatif konsisten ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar dan kesatuan dari kepribadian. Hipotesis keempat dari Rother adalah bahwa motivasi terarah berdasarkan tujuan. Nah, Rother menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan. Ia bersikeras bahwa penjelasan terbaik dari perilaku manusia berada pada ekspektasi manusia bahwa perilaku mereka akan mengembangkan mereka ke arah suatu tujuan. Asumsi kelima atau asumsi terakhir dari Rother adalah bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas dasar pergerakan ke arah kejadian yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan. Nah, memulai dengan 5 asumsi ini, Rother kemudian membangun teori kepribadian yang berusaha memprediksi perilaku manusia. Halo semuanya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi perilaku spesifik dan umum berdasarkan teori dari Rother. Jadi saya akan membahas bagaimana perilaku manusia bisa diprediksi dalam situasi tertentu ataupun dalam konteks umum dengan menggunakan beberapa variabel penting yang telah dirumuskan oleh Rother.
Jadi, yang pertama kita bahas dulu prediksi perilaku spesifik. Rother mengusulkan 4 variabel utama untuk membuat prediksi perilaku yang akurat dalam situasi tertentu. Keempat variabel tersebut adalah yang pertama itu ada potensi perilaku atau behavioral potensial. Ini adalah kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua ada ekspektasi, yaitu adalah harapan seseorang bahwa suatu penguatan akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya. Jadi, kalau seseorang percaya bahwa suatu tindakan akan menghasilkan hasil positif, maka kemungkinan besar dia akan melakukan. Yang ketiga itu ada nilai penguatan, yaitu seberapa besar nilai atau daya tarik suatu hasil atau ganjaran bagi seseorang. Jadi meskipun dua orang punya harapan yang sama terhadap suatu hasil, tapi nilainya bisa berbeda-beda bagi masing-masing orang. Yang keempat itu ada situasi psikologis, yaitu kondisi internal dan eksternal yang sedang dihadapi seseorang dan bagaimana ia memaknai atau merespon situasi tersebut. Nah, dari keempat variabel tadi, Rother membuat rumusan prediksi dasar untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam situasi spesifik. Selanjutnya kita masuk ke prediksi perilaku umum. Untuk menjelaskan ini digunakan contoh seseorang bernama David yang sudah bekerja di tempat yang sama selama 18 tahun. Yang pertama itu ada ekspektasi umum. Di sini kita bicara tentang ekspektasi umum, yaitu harapan yang sudah terbentuk dari pengalaman masa lalu dan bisa berlaku di berbagai situasi ini. Ini bagian dari generalisasi Rother. Yang kedua itu ada kebutuhan. Menurut Rother, kebutuhan adalah perilaku atau dorongan yang dilihat orang sebagai motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu ada rumusan prediksi umum, yaitu dia berbeda dengan perilaku spesifik. Prediksi umum berlaku pada situasi yang lebih luas dan tidak dikontrol secara ketat. Karena itu, faktor-faktornya cenderung lebih sederhana dan terpisah. Jadi, secara singkat, Rother memberikan kita dua cara untuk memprediksi perilaku. Yang pertama, dalam situasi spesifik, kita fokus pada harapan, nilai ganjaran, dan konteks psikologi saat itu. Sedangkan untuk perilaku umum, kita melihat pengalaman masa lalu, kebutuhan, dan ekspektasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku maladaptif dan psikoterapi berdasarkan teori si Rother ini. Yang pertama itu ada perilaku maladaptif. Menurut Rother, perilaku maladaptif adalah perilaku apapun yang tetap dipertahankan meskipun gagal. Dia dapat membuat seseorang lebih dekat pada tujuannya. Biasanya perilaku ini muncul karena ada kombinasi dua hal. Yang pertama itu kebutuhan yang sangat tinggi, dan yang kedua itu kebebasan bergerak atau ruang bertindak yang sangat rendah. Selain itu, perilaku maladaptif juga bisa terjadi kalau seseorang punya tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis dibandingkan dengan kemampuannya sendiri untuk mencapainya. Contoh, ya bisa seperti seseorang yang ingin jadi sangat sukses tapi tidak punya akses pendidikan atau kesempatan yang cukup, sehingga akhirnya frustasi dan tetap melakukan perilaku yang justru menjauhkan dari tujuan itu. Yang kedua itu ada perilaku psikoterapi. Lalu bagaimana sih peran psikoterapi? Bagi Rother, permasalahan dalam psikoterapi itu sebenarnya adalah tentang bagaimana kita bisa mengubah perilaku seseorang lewat interaksi sosial. Artinya, psikoterapi dipandang sebagai proses pembelajaran di mana seseorang belajar merespon situasi sosial dengan cara yang baru dan lebih adaptif melalui bantuan orang lain. Misalnya terapis. Jadi intinya psikoterapi adalah proses pembelajaran sosial yang dimana bertujuan untuk mengatasi perilaku maladaptif tadi. Pengantar teori kepribadian Nietzsche. Secara umum, teori kepribadian memiliki dua tipe. Yang pertama, mereka melihat kepribadian sebagai entinitas atau entitas dinamis yang termotivasi oleh dorongan, persepsi, kebutuhan, tujuan, dan ekspektasi. Yang kedua, mereka melihat kepribadian sebagai fungsi dari sifat atau disposisi personal yang relatif stabil. Nah, Michel dan rekan-rekannya mengajukan suatu rekonsiliasi antara pendekatan proses dinamis dengan pendekatan disposisi personal. Nah, teori kepribadian kognitif afektif berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Walter
Michel lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930. Bersama kakaknya Theodor, awalnya menjadi filsuf yang tumbuh di lingkungan kondusif tak jauh dari rumah Freud. Nah, masa indahnya terenggut ketika Nazi menginvasi Austria pada tahun 1938. Kemudian, Michel dan keluarganya pindah ke USA sampai akhirnya menetap di Brooklyn sampai masa SD dan SMP-nya. Sebelum sempat kuliah, ayahnya sakit dan Walter terpaksa bekerja serabutan sampai akhirnya ia berhasil kuliah di New York University. Dia sangat tertarik pada seni lukis, juga patung dan berbagai hidup yang menjadi seniman. Ia juga menjadi seorang mahasiswa psikologi di Greenwich Village. Oke, selanjutnya kita masuk pada sistem kepribadian kognitif dan afektif. Jadi sistem ini muncul untuk menjawab paradoks konsistensi dalam kepribadian. Selama ini kita sering bertanya kenapa perilaku seseorang bisa berbeda-beda tergantung situasi padahal kepribadiannya dianggap tetap. Nah, menurut si Michel dan si Schoeder, sebenarnya perilaku seseorang tidak benar-benar inkonsisten, tapi justru memiliki pola variasi yang stabil dari satu situasi ke situasi lain. Jadi dengan kata lain, meskipun seseorang bertindak berbeda dalam situasi A dan situasi B, perbedaannya tetap bisa diprediksi. Hal ini terjadi karena dalam dirinya ada sistem pemrosesan kognitif dan afektif yang memengaruhi respon perilakunya. Jadi mereka menyebut sistem ini sebagai kognitif affective personality system yang melihat kepribadian seseorang sebagai pola tetap dalam cara seseorang bagaimana mereka memproses informasi, merespon emosi, dan menghadapi berbagai situasi. Jadi teori ini mengajarkan kita bahwa perilaku tidak bersifat acak, tapi mencerminkan respon yang bisa diprediksi berdasarkan pola khas dalam diri individu yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, yaitu cara berpikir, dan afektif, yaitu perasaan atau emosi. Selanjutnya kita memasuki pada kritik terhadap teori belajar kognitif sosial 1. Jadi teori belajar kognitif sosial sangat menarik, terutama bagi mereka yang menghargai kedalaman dalam teori belajar. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa manusia bukan hanya makhluk yang bereaksi, tapi juga makhluk yang memiliki kemampuan kognitif dan bisa memikirkan masa depan. Rotter dan Michel sama-sama mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pembelajaran dibandingkan teori-teori yang hanya berdasarkan eksperimen pada hewan dan laboratorium. Teori mereka memberikan nilai, arah, dan tujuan serta lebih sesuai dengan manusia yang bisa berpikir dan menilai. Nah, selanjutnya kita masuk pada kritik terhadap teori belajar kognitif sosial 2. Kita bisa melihat nilai dari teori ini berdasarkan 6 kriteria teori yang baik. Yang pertama itu ada produktif. Teori ini menghasilkan banyak penelitian yang berkualitas. Yang kedua ada empiris. Hasil kerja Rotter dan Michel bisa diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga ada teoritis. Yaitu teori yang mereka berikan itu dapat membuat kerangka berpikir yang jelas tentang perilaku si manusia. Yang keempat itu ada aplikatif, yaitu gagasan Rotter tentang psikoterapi cukup eksplisit dan bisa diterapkan meskipun teori kepribadiannya agak sempit ya. Dan yang kelima itu konsisten. Jadi mereka sangat teliti dalam mendefinisikan istilah sehingga istilah dalam teori ini tidak membingungkan. Dan yang keenam itu sederhana dan jelas. Meskipun tidak menjelaskan seluruh aspek kepribadian, teori ini mudah dipahami dan sangat berguna. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, teori belajar kognitif sosial dianggap bermanfaat dan relevan, terutama karena ia menghormati kompleksitas manusia sebagai makhluk berpikir dan sosial. Nah, hanya sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah teori belajar kognitif sosial yang dikembangkan oleh Julian Rotter dan Walter Michel menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, tetapi juga oleh faktor internal seperti ekspektasi, nilai, dan pengalaman subjektif. Nah, melalui teori ini, kita dapat dipahami bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berubah seiring dengan pengalaman dan lingkungan seseorang.
Teori ini juga memberikan kontribusi besar dalam psikologi dengan menyoroti pentingnya kognisi dalam proses pembelajaran dan pembentukan perilaku. Nah, demikianlah pemaparan materi kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.